Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di Adik Maxim Tutor. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan banyak orderan. Oke, ini ambulan lagi lewat, teman-teman. Oke, jadi bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan ya, dan banyak orderan. Dan semoga hari ini teman-teman diberikan banyak orderan. Di video kali ini saya masuk ke pembahasan saya selanjutnya. Mengenai yang saya sudah bahas sebelumnya di akun non prioritas yang lagi mungkin sedang berkeluh kesah karena tidak mendapatkan orderan. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi dan pengalaman pribadi saya buat teman-teman semua yang ada di sana yang merubah akun yang bekerjanya menjadi akun prioritas. Ini khusus untuk akun motor, teman-teman. Kalau untuk akun mobil nanti akan saya buat video lainnya. Berbicara tentang akun non prioritas yang kita rubah ke prioritas, itu kan kita membutuhkan biaya, teman-teman. Biaya yang kita butuhkan ini ialah biaya untuk membeli atribut dan biaya untuk membeli helm. Biaya yang kita pakai itu sesuai daerah masing-masing. Misalnya di daerah teman-teman itu ada yang 250, di daerah teman-teman ada yang 270. Itu tertuang di bagian pengumuman, teman-teman. Di bagian pengumuman di aplikasi taksi drivernya teman-teman. Di situ ada pembelian atribut, nanti akan tertulis di bawahnya itu harga dari atribut yang akan teman-teman pilih atau yang akan teman-teman beli gitu. Nah, atribut yang teman-teman akan beli ini harganya sesuai dengan daerah teman masing-masing. Di daerah kami sebelumnya saya membeli itu di harga 350.000, teman-teman. Dan sekarang udah turun di harga 220.000. Gitu. Jadi di daerah itu beda-beda harganya. Jadi teman-teman lihat aja di pengumuman gitu. Nah, modal yang teman-teman pakai ini nantinya akan merubah akun teman-teman yang bekerja menjadi akun prioritas. Akun yang diprioritaskan bekerja di jalan dan mendapatkan atribut untuk dipakai nantinya ketika menjalankan orderan ataupun sedang meminta orderan di pinggir jalan dan dan menjalankan orderan di jalan gitu, teman-teman, agar dikenal oleh banyak orang dan banyak orang juga langsung dan ingin memesan pakai aplikasi Maxim. Nah, dari akun yang bekerja tadi, teman-teman, ketika kita datang ke kantor ataupun ketika kita membeli di toko online yang ada di Shopee dan di Tokopedia, kita akan memberikan nomor ID login kita dan pada saat itu kita langsung diberikan prioritas. Begitupun ketika kita pesan di toko online, ketika kita sudah membayarnya dan barang sudah dikirimkan, kita mengirimkan nomor login kita, itu prioritas akan langsung diberikan, teman-teman, sampai menunggu tidak lagi menunggu barang ataupun jaket yang akan dikirimkan ke kita. Tapi ketika kita sudah bayar dan mereka meminta nomor login, nah itu kita udah bisa dapatkan prioritas. Nah, bicara tentang prioritas, apakah kita langsung gacor atau tidak? Ini jadi pertanyaan teman-teman di sana dan saya pun mengalami hal ini, di mana saya langsung daftar prioritas ketika 1 bulan saya jalan sebagai non prioritas. Ketika saya daftar itu di luar dugaan saya, teman-teman. Di luar dugaan saya, yang awalnya saya mengira bahwasanya orderan akan selalu masuk ke saya, itu di luar dugaan saya. Ini teman-teman juga bisa membantah kalaupun teman-teman punya argumen sendiri atau apa yang menganggap bahwa teman-teman lebih mungkin ada pandangan tersendiri yang sudah berpengalaman, yang sebelumnya juga pindah ke akun prioritas bagaimana, tapi ini sesuai pengalaman saya. Jadi tidak langsung gacor, teman-teman, atau tidak langsung dapat banyak orderan di hari itu. Hari pertama kita masih susah, teman-teman. Hari pertama kita masih susah dapat orderan, tapi tetap dapat orderan. Itu saya yakinkan, teman-teman. Apalagi yang non prioritas ataupun yang bekerja ini. Kita memang susah dapat orderan, tapi tidak selalu tidak dapat orderan gitu. Jadi tetap mendapatkan orderan. Itu, teman-teman. Jadi di hari pertama itu kita susah mendapatkan orderan, kita minta tidak dikasih, tidak ada orderan otomatis masuk. Terus juga biar yang besar-besar kita minta tidak ada masuk, kecuali yang kecil-kecil kita minta yang 4.000, 6.000 itu masuk ke kita. Tapi kalau yang otomatis itu tidak ada masuk untuk yang baik, yang besar-besar kita minta itu tidak masuk. Padahal kita awalnya mengira dengan kita merubah akun kita menjadi prioritas, akun kita jadi gacor, apapun orderan yang kita minta itu akan masuk. Padahal tidak
selalu begitu teman-teman. Nah, di hari kedua, hari ketiga itu masih sama teman-teman, hari keempat masih sama. Nah, selama 1 minggu saya mencoba narik dengan akun prioritas baru ini. 1 minggu itu memang masih anyep-anyepnya lah. Itu masih, kalau kita anggap itu masih apa ya, masih penyesuaian. Kalau kita anggap itu masih penyesuaian. Jadi orderan yang masuk ke kita yang akun prioritas yang baru itu masih penyesuaian yang masuk ke kita teman-teman. Apakah kita bersungguh-sungguh untuk untuk menjalankan orderan ini atau tidak gitu. Jadi kita diberikan penyesuaian dulu. Nah, dari penyesuaian inilah ketika kita 7 hari narik dan 7 hari kita udah komitmen dan konsisten untuk jalankan orderan, di hari ke-8 dan seterusnya itu alhamdulillah dengan rating kita yang udah mulai bagus dan PTU kita tidak ada, dan juga orderan otomatis yang kita jalankan lebih tinggi daripada yang di bawahnya. Alhamdulillah ke hari ke-8 dan seterusnya itu udah mulai gacor teman-teman, udah mulai bagus. Orderan yang kita minta yang jauh dengan ongkir besar itu kita udah dapat. Orderan otomatis baik yang besar-besar juga kita udah mulai dapat teman-teman gitu. Ini saya sarankan buat teman-teman. Jadi jangan dulu langsung ketika kita menganggap bahwa kita langsung merubah akun kita menjadi prioritas, kita langsung gacor di hari itu. Tidak. Ini pasti teman-teman yang baru daftar juga pasti merasakan. Tapi kalau mungkin teman-teman tidak merasakan hal ini, sama-sama aja. Ini sesuai pengalaman saya. Tapi ini saya sarankan buat teman-teman pemula yang mau merubah akunnya ke prioritas. Rubahlah dan rasakan bagaimana ketika teman-teman meminta orderan dan menunggu orderan di waktu prioritas baru. Itu memang kalau menurut saya masih sangat susah. Nanti ketika beberapa hari itu 7 hari, kalau saya waktu itu 7 hari udah bisa konsisten dan udah mulai gacor bahasanya, udah mulai banyak orderan yang masuk, dan orderan tersebut yang kita minta yang besar udah mulai masuk juga ke kita teman-teman gitu. Jadi teman-teman yang masih non prioritas, yang masih bekerja, jangan langsung menganggap bahwa ketika kita membeli prioritas itu kita bisa langsung gacor. Tidak, tapi teman-teman beli aja dan coba rasakan bagaimana pertama-tama teman menjadi prioritas, pakai baju baru, pakai helm, dan kita kerja di jalan. Itu memang kita harus awal-awal susah dulu. Nanti ketika beberapa hari kita komitmen dan konsisten, itu nanti dapat hasil yang terbaik dari Maxim teman-teman gitu. Semoga bisa mencerahkan teman-teman yang mau merubah akunnya menjadi prioritas. 350.000 ataupun 200 lebih, ataupun cicil di Shopee Paylater ataupun di Tokopedia Later, itu teman-teman bisa lakukan dan rubah akun teman-teman menjadi prioritas. Saya hanya menyampaikan ke teman-teman gini, ketika teman-teman merubah akun teman-teman menjadi prioritas, di sini orderan yang masuk itu adalah orderan yang diprioritaskan untuk kita ambil gitu. Maksudnya gini, ketika kita menjadi prioritas berarti kita diprioritaskan untuk mendapat orderan-orderan yang menurut sistem itu prioritas buat kita gitu. Ketika kita dapatkan orderan tersebut, kita jalankan sesuai dengan yang kita jalankan atau peraturan yang akan kita jalankan, dan jangan lakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya lagi. Nah, itu nanti akan berpengaruh ke akun teman-teman lagi gitu. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini teman-teman. Sedikit pesan dan kesan sedikit masukan juga buat teman-teman yang merubah akun teman-teman menjadi prioritas, dan rasakan sendiri bagaimana ketika teman-teman yang dulunya non prioritas dan prioritas itu bisa lihat bagaimana orderan yang masuk dan orderan yang teman-teman minta nantinya. Oke, itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita kembali ke konten-konten saya sebelumnya. Teman-teman tulis di kolom komentar apa yang perlu saya bahas dan apa perlu yang saya bacotkan. Nanti teman-teman yang tulis di bawah nanti saya akan bahas, dengan mungkin bacotan saya tidak membuat teman-teman mengerti, tapi saya hanya memberikan sedikit pengalaman saya buat teman-teman di video saya kali ini. Oke, itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Klik subscribe dan tekan loncengnya di bawah-bawah ya. Assalamualaikum.